Jam tangan Ahmad Sahroni, Richard Mille yang nilainya 11 miliar rupiah akhirnya dikembalikan oleh orang tua sang anak yang sempat mengambilnya ketika ikut dalam rombongan massa yang melakukan penjarahan di rumah Ahmad Sahroni tanggal 30 Agustus 2025. Yang punya satu ketahuan ini part numbernya, Dan ada sertifikat. Saya udah bilang pasti sama dia, kalau itu. saya juga udah bilang sama dia Pak Imamuddin, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Abi udah ketemu Pak RT, Pak RW, udah ketemu perangkat juga ya. Jadi biar ini memang bukan hak kita juga Pak. Jadi nanti. Dan ini memang betul yang Bapak bilang, ini limited edition kayaknya. Saya juga nggak paham. Bapak waktu saya megang ini aja Pak, saya bingungnya gini, ini pakai jamnya gimana, kita namanya orang susah ya Pak, kita nggak tahu ya. Satu hal yang perlu kita apresiasi adalah bagaimana langkah orang tua anak tersebut yang dengan bijak memberikan penjelasan bahwa jam tangan tersebut meskipun itu harganya sangat mahal, itu bukanlah hak mereka. Maka dengan demikian mereka orang tua sang anak memutuskan untuk dikembalikan kepada Ahmad Sahroni melalui ketua RT setempat. Penjarahan di rumah Ahmad Sahroni merupakan bagian dari puncak eskalasi kemarahan masyarakat kepada anggota DPR. Namun bagaimanapun juga bagi saya pribadi, penjarahan tersebut tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, karena kita semua tahu teman-teman bagaimana mahasiswa, kemudian elemen driver ojol dan juga aliansi masyarakat itu melakukan demo kepada DPR. Tujuannya adalah untuk mengingatkan, untuk mengkritik bagaimana DPR itu hidup dengan gaji yang luar biasa, bermewah-mewah, tetapi di satu sisi pajak yang diambil dari rakyat itu sangat membebani. Maka dari itu penjarahan yang dilakukan di rumah Ahmad Sahroni itu sudah keluar dari tujuan awal dari demonstrasi itu sendiri. Memang Ahmad Sahroni mengeluarkan kata-kata yang sangat membuat publik itu marah sekali. Namun itu tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan penjarahan. Dan kita tahu bagaimana rumah Ahmad Sahroni itu benar-benar luluh lantak, habis dijarah semua isi-isinya, bahkan sampai hal-hal yang sifatnya pribadi pun semua diambil di situ. Tidak itu saja teman-teman, ketika berita rumah Ahmad Sahroni itu berhasil dijarah oleh massa, itu efeknya begitu cepat. Akhirnya kita semua tahu rumah dari Eko Patrio dan Uya Kuya pada malam harinya juga dijarah massa dengan meninggalkan kerusakan yang begitu parah. Lalu massa juga bergerak untuk melakukan penjarahan di rumah Nafa Urba. Dan terakhir yang bisa kita terima dari media adalah bagaimana rumah Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, juga dijarah massa pada dini hari. Ini tentu saja hal yang sangat memprihatinkan teman-teman dan tidak bisa dibenarkan sama sekali. Kita tetap dukung mahasiswa, tetapi tidak dengan penjarahan. Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh orang tua anak yang mengambil jam tangan milik Ahmad Sahroni itu patut kita berikan apresiasi yang lebih. Semoga banyak lagi orang-orang yang sudah mengambil yang bukan haknya bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh kedua orang tua ini, sehingga apapun itu kita boleh benci sebenci-bencinya dengan orangnya, kita boleh marah semarah-marahnya dengan jabatannya sebagai anggota DPR, tetap tidak dibenarkan ketika kita kemudian karena beramai-ramai melakukan pengerusakan dan penjarahan di rumah pribadi orang tersebut. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Semoga keadaan Indonesia segera membaik dan demo di banyak tempat bisa dikendalikan. Dan kita semua tahu teman-teman, kemarin Presiden Prabowo sudah memberikan pernyataan tegas didampingi oleh Ibu Megawati, Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, dan juga seluruh kabinet Presiden Prabowo minus PSI yang memang tidak ada perwakilan yang hadir di situ. Entah apa artinya, kita tidak pernah tahu kenapa PSI yang merupakan pendukung Presiden Prabowo juga tidak tampak wakil Presiden Gibran
ketika Presiden Prabowo memberikan pernyataan terkait kerusuhan massal yang terjadi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Kita semua berharap kondisi segera kondusif dan situasi mencekam ini segera berakhir, karena bagaimanapun juga ini sangat mengganggu masyarakat. Yang dirugikan adalah semuanya. Apa yang menjadi tujuan awal sudah memperoleh jawaban dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan demo yang justru berpotensi disusupi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin membuat onar dan membuat bangsa ini chaos. Bahkan menurut Presiden, ini terindikasi makar. Ini sudah pernyataan yang sangat keras sekali. Mari teman-teman kita saling jaga, saling ingatkan kanan kiri untuk jangan mudah terprovokasi untuk ikut demo, ikut kerumunan yang pada akhirnya justru ada penyusup yang memanfaatkan situasi, membuat kerusuhan, membuat penjarahan. Terus terang saja, penjarahan yang dilakukan di rumah Ahmad Sahroni, kemudian di rumah Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Menteri Keuangan, itu kalau tidak disikapi dengan serius, ini sangat berbahaya. Seolah ini menjadi pembenaran bahwa penjarahan itu tidak masalah. Ini sangat berbahaya karena ketika itu nanti tujuannya berbelok, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengacaukan negara ini. Mereka melakukan penjarahan di tempat-tempat lainnya yang tidak tahu apa-apa, tetapi pada akhirnya harus menjadi korban. Seperti kita ingat tragedi kelam di tahun 1998. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.